Baik, kita Boleh. mulai. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak telah bersedia berbincang dengan Sevima. Kali ini hadir bersama kita Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Beliau merupakan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, ini baru saja melakukan merger gitu ya, pada tanggal 24 Mei tahun 2022. Nah, kita akan membahas nih mengenai pelaksanaan perkuliahan di mana masa pandemi COVID sudah mulai mereda, bahkan kita sudah mulai menuju endemi gitu. Kita ingin mengetahui pendapat dari Bapak Agus, masih relevankah kuliah daring di masa-masa yang akan datang gitu. Tapi Pak mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, karena kita penasaran juga nih, tadi kan disebutkan sudah merger gitu ya, sejarah singkat terkait dengan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ini seperti apa? Ya, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional itu merupakan gabungan atau merger dari 2 perguruan tinggi, Politeknik Pos Indonesia berdiri tahun 2001 dengan 10 program studi, 5 program studi Diploma 3, dan 5 program studi Sarjana Terapan. Ditambah dengan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik, itu memiliki 5 originalnya 2, dengan merger itu ditambah 3 lagi. Jadi total program studinya ada 15. Bisa dieksplor nanti di ulbi.ac.id itu mengenai program-program studinya, kita ada 15 program studi. Nah, terkait dengan bagaimana relevansi kuliah online atau PJJ ya, pendidikan jarak jauh di era sudah menuju endemi gitu ya, kita akan new normal lah begitu. Nah, begini Bu, secara regulasi, pembelajaran PJJ itu diatur oleh undang-undang. Artinya diperbolehkan pembelajaran PJJ. Terbukti ini dari sejak dulu itu ada universitas PJJ yang terkenal namanya UT, Universitas Terbuka. Kemudian yang kedua, sekarang sudah berdiri ada banyak perguruan tinggi PJJ. Bisa di-browsing itu beberapa perguruan tinggi yang memang izinnya itu adalah pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Jadi full dilakukan secara online. Yang berikutnya mengenai PJJ ini juga diberikan izin untuk mendirikan prodi PJJ. Syaratnya adalah, salah satu syaratnya adalah harus memiliki prodi yang non PJJ-nya, yang akreditasinya minimal B. Misalkan kita punya prodi S1 Manajemen Logistik, akreditasinya B, maka kita bisa apply atau mengusulkan untuk mendirikan prodi PJJ yang S1 Manajemen Logistik. Nah, dari sini menunjukkan bahwa sejak dari dulu pemerintah itu sudah melihat, juga tentu sekali ini pengkajiannya berdasarkan juga pendidikan di luar negeri, bahwa pendidikan PJJ itu relevan sepanjang zaman. Karena sehingga diwadahi di dalam undang-undang, begitu. Jadi di undang pendidikan itu bisa dilakukan PJJ, dan juga sampai sekarang ada universitas PJJ dan ada prodi PJJ dan sebagainya. Dan juga kita lihat program online atau PJJ ini siap atau tidak siap kita lakukan waktu kita memasuki masa pandemi kemarin. Jadi semuanya orang belajar menggunakan pembelajaran online. Nah, namun tentu sekali karena ini sifatnya itu post major, maka ada banyak kelemahan-kelemahannya dibandingkan dengan perguruan tinggi atau program studi yang memang memperoleh izin PJJ. Karena untuk mendirikan program studi PJJ, berbagai macam persyaratannya mesti dilengkapi. Misalkan fasilitas pembelajaran PJJ-nya, kemudian juga kurikulum, modul pembelajaran, dan kalau kita ingin ada prodi PJJ, maka di setiap pusat-pusat pembelajaran kita harus punya tempat mahasiswa itu yang PJJ itu berkumpul di sana untuk belajar bersama. Jadi menyiapkan fasilitas itu. Maknanya secara kualitas penyelenggaraan pendidikan itu menjadi persyaratan utama. Sehingga memang pembelajarannya di PJJ itu dijamin mutunya. Berbeda dengan waktu kita pandemi.
sama sekali kita tidak ada kesiapan, tiba-tiba harus masuk ke sana, sehingga kita memindahkan pembelajaran yang tadinya itu offline ke pembelajaran online, sehingga timbul masalah-masalah, artinya ada ketidaksiapan dari mahasiswanya sendiri, mungkin yang jangkauan internetnya tidak memadai, kurangnya kuota, tidak tersedianya dana untuk pembelian kuota karena memang dia tidak dipersiapkan untuk online. Demikian juga oleh dosen. Ada dosen-dosen yang mesti belajar keras begitu lagi ya untuk bisa switch ke online tersebut. Jadi dan fasilitas internet juga dosen kadang-kadang ada yang kurang juga. Jadi masalah-masalah itu timbul. Namun kalau ditanyakan relevannya, tadi relevan. Pembelajaran online karena ada yang kelas, memang ada segmen tertentu yang membutuhkan apa itu namanya PJJ. Nah, namun bagi mahasiswa kami dan saya yakin juga mahasiswa di berbagai perguruan tinggi lain yang memang offline tadinya ya, kemudian masuk ke online, mula-mula mereka senang online itu. Tapi lama-lama boring, bosen. Mereka bosan karena, ya berbagai macam hal ya, satu kondisi pandemi, jadi stres nggak bisa kemana-mana, kemudian juga ternyata belajar di rumah itu saja yang mereka itu nature-nya, yang niatnya itu belajarnya secara offline sekarang dirubah menjadi online, itu mereka sendiri merasa tidak puas belajar secara, online. Tidak siap, tidak puas, sehingga menimbulkan gap. Karena di sininya tidak menerima, begitu ya, belum menerima 100% dan kesiapan juga belum siap semuanya. Jadi ekosistemnya belum siap lah begitu ya, bahasa lainnya ekosistemnya. Berbeda dengan perkuliahan PJJ, di mana memang ekosistemnya sudah siap, mahasiswanya siap, dosennya siap, infrastrukturnya siap, semuanya memang ekosistemnya online dan niatnya semua mau PJJ. Tapi kalau ini kan anak-anak bisa niatnya itu offline, tapi terpaksa online sehingga ada kebosanan. Bosan, anak-anak pembelajaran online itu sudah 1 tahun lebih begitu ya, bosan. Sehingga waktu offline, sekarang kita sudah mulai buka offline, wah saya tanya itu senangnya luar biasa. Saya tanya di kelas itu, "Bagaimana anak-anak, senang nggak kuliah offline?" "Senang Pak, bisa ketemu teman-teman," gitu ya, ketemu dosen, jadi ya artinya bisa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lagi, macam-macam kan kegiatan mahasiswa, ada olahraga, ada kesenian dan sebagainya itu sebenarnya dambaan mereka. Jadi kuliah itu bukan hanya menghadiri perkuliahan di kelas saja, tapi mereka ada kegiatan-kegiatan ekskulnya ini yang menyenangkan bagi mereka dan menambah soft skill bagi mereka, yang mereka tidak dapatkan kalau itu online. Nah, itu jadi ada 2 hal yang berbeda tadi. Kalau relevan, tetap relevan, namun anak-anak ingin untuk kuliah yang offline yang memang nature-nya atau alaminya memang pembelajarannya offline. Nah, itu Oke, Pak. sementara. Ya, nah setelah merger itu Pak di universitas di apa ya namanya ULBI itu masih menerapkan hybrid gitu atau full tatap muka Pak? Ya, waktu ini kan sekarang kita masuk semester ganjil ya. Kalau semester ganjil sekarang, kita itu full 100% offline atau tatap muka. Nah, namun surat edaran yang saya buatkan itu ada beberapa hal yang juga menjadikan pengecualian begini. Jika ada mahasiswa yang positif begitu ya, dibuktikan dengan surat PCR atau tes swab bahwa dia positif, maka perkuliahan dilakukan ini blended di kelas bagi yang sehat dan yang sakit itu mengikuti secara Zoom. Jadi dosennya membuka Zoom seperti gini. Sehingga Hybrid anak-anak gitu ya Pak berarti? hybrid, Ya. hybrid. Jadi anak-anak yang sakit bisa mengikuti secara hybrid. Tetap masih Yang bisa kedua, kuliah gitu ya Pak kalau yang sakit. yang kedua juga jika dosennya yang sakit. Kalau dosennya yang sakit, kita full online.
Jadi hybridnya itu maksudnya kalau dosennya sehat offline, tapi kalau dosennya sakit ini tetapi masih memungkinkan mengajar, maka pembelajaran dilakukan secara online, secara Zoom meeting seperti ini supaya tidak tertinggal jadwal perkuliahan. Jadi ini dengan adanya pembelajaran online yang pernah dialami kita, ini jadi membuka suatu kemungkinan-kemungkinan, kemudahan-mudahan apabila kita ada kondisi-kondisi yang post major seperti itu. Namun kalau ditanyakan di ULBI, kita ada suatu program yang namanya rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Pernah dengar nggak RPL itu, rekognisi pembelajaran lampau? Seperti Nah, apa tuh, Pak? ini tuh program RPL ini kita mendapat izinnya waktu masih di Politeknik Pos Indonesia, di mana kita memperoleh hibah namanya hibah penguatan mutu pendidikan politeknik. Nah, itu hibahnya itu. Jadi ada 34 politeknik, salah satunya Politeknik Pos. Dapat hibah kurang lebih 20 miliar kita. Salah satu programnya itu adalah program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, rekognisi artinya pengakuan. Pembelajaran lampau artinya pengalaman-pengalaman kerja dari calon mahasiswa itu akan diakui dari raihan SKS. Contohnya, ada lulusan SLTA atau lulusan D1 yang sudah bekerja di perusahaan 5 tahun, 6 tahun, sampai 10 tahun, dan sebagainya. Kalau program biasa, dia masuk ke bangku kuliah, semua pengalaman kerjanya tidak diakui. Dia harus dari tingkat 1, tingkat 2, atau semester 1, semester 2, dan seterusnya kan. Nah, program RPL ini, pengalaman-pengalaman kerjanya, kemudian kalau ada ijazah D1-nya, D2, atau D3-nya, beserta pengalaman kerjanya di assessment dengan suatu perangkat asesmen tertentu. Kita memiliki perangkat asesmen tertentu seperti kita asesor asesor kompetensi nilai, kemudian nanti akan dikonvert jadi raihan SKS. Jadi itu rekognisi itu mengakui. Dengan demikian, yang ditempuh di perkuliahan itu hanya sisanya saja. Sehingga dia tidak perlu lagi menempuh dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kurang lebih yang diakui itu ya 40% dari total SKS, 40 atau 50%. Jadi kalau S1 itu 144, ya mungkin sekitar dia 50 atau 60 SKS sudah diakui, sisanya saja yang ditempuh. Nah, untuk RPL ini karena orangnya bekerja semuanya bekerja, maka diizinkan untuk dilakukan secara online, khusus yang kelas RPL. Mahasiswa kami tersebar dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Jadi cuma ada beberapa kali saja ke kampus, tetapi pada hakikatnya secara keseluruhan mereka kuliahnya itu PJJ. Karena mereka bekerja dan kuliahnya itu mulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam setiap hari secara online. Nah, ini yang kami terapkan. Jadi PJJ ini terutama cocok untuk orang-orang yang bekerja sebenarnya. Seperti yang di UT itu rata-rata orang bekerja semua. Jadi kalau orang bekerja cocok pakai PJJ. Tapi kalau lulusan kita tuh fresh graduate dari SLTA tapi dia belum bekerja, kelihatannya mereka cocok untuk perkuliahan dari offline. Kalau sertifikasi oke, bisa dengan PJJ banyak sertifikasi. Tapi kalau perkuliahan mereka butuh bukan hanya kuliah seperti ini saja, tapi mereka butuh untuk meningkatkan minat, bakat, soft skill itu di kampus, pergaulan sosial gitu ya, sosial, bersosialisasi sama teman-teman itu menjadi hal yang penting untuk mengisi masa muda mereka itu untuk menambah wawasan. Nah, itu yang dibutuhkan mereka. Dan itu tidak didapat di saat online gitu ya, Pak? Itu nggak didapat kalau online. Tapi kalau orang bekerja, mereka sudah melewati fase itu. Sehingga online merupakan jawaban untuk bagi mereka yang sudah bekerja. Berarti memang tergantung kebutuhan mungkin gitu ya, Pak? Dan kebutuhan. Dan sehingga pemerintah membuat peraturan perundang yang membolehkan untuk membuat
perguruan tinggi PJJ. Jadi kalau perguruan tinggi berarti seluruh program studinya itu dilaksanakan secara online. Tapi kalau prodi PJJ, program studi, maka ada yang offline-nya, ada yang online-nya PJJ-nya. Begitu. Ya, baik Pak. Terakhir nih Pak, tanggapannya Bapak terkait dengan digitalisasi kampus itu seperti apa dan apa yang sudah dilakukan oleh ULBI terkait dengan digitalisasi kampus itu sendiri? Ya, digitalisasi sekarang menjadi isu penting di perguruan tinggi. Karena terkait dengan perkembangan dari IT-nya sendiri, menjadi perkembangan IT yang begitu pesat sekali, sehingga sekarang kampus digital itu sangat penting. Terutama bagaimana kita bisa mengintegrasikan sistem-sistem, ada sistem akademik, sistem keuangan, sistem sumber daya manusia, sistem fasilitas atau peralatan, sumber daya lah, sistem sumber daya yang di kampus itu, bagaimana kita integrasikan dalam sebuah platform, gitu, platform yang super app, sehingga semua stakeholder di kampus, mulai dari mahasiswa, orang tua, dosen, yayasan, atau berbagai pihak yang lain itu bisa melihat berbagai macam dashboard yang ada di platform tersebut, terintegrasi dari sistem keuangan, sistem pembelajaran itu macam-macam ya, atau akademik lah, sistem saya sebut sistem akademik aja, mulai dari pembelajaran, modul-modul perkuliahan dan sebagainya, termasuk juga kita SDM kita itu mulai dari rekrutmen sampai dengan apa itu namanya peningkatan jabatan dan sebagainya sampai pensiun, itu kita satu sistem semua terdigitalisasi. Dan juga tentu sekali untuk itu perlu ditunjang berbagai macam infrastruktur IT yang perlu menunjang. Misalkan kalau kita ada kesulitan tentang tidak bisa investasi server, maka kita kan bisa cloud, ya beli apa itu namanya, sewa cloud. Sistem-sistem ya bisa, kalau kita tidak bisa bikin sendiri, ya kita bisa beli atau sewa dari yang lainnya. Tapi sistem-sistem kami ini kan sistem-sistemnya sudah ada. Sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, begitu ya. Sistem SDM ini sudah ada, kami sedang integrasikan. Nama softwarenya itu namanya EUIS, 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 Enterprise University Information System. EUIS, jadi disingkat namanya EUIS. Mengembangkan sendiri berarti itu ya Pak? Ya. Mengembangkan sendiri? Mengembangkan sendiri. Oh, baik. Jadi kalau sistem informasi akademik kita sudah punya lama, keuangan kita kerjasama dengan bank, mengenai virtual account dan sebagainya ya. Kemudian ada satu sistem lagi namanya ITENG. ITENG ini yang integrated information system yang menjembatani antara sistem akademik, sistem keuangan, dan sistem SDM. Itu namanya, ada satu aplikasi kita namanya ITENG yang menjembatani. Semuanya kita simpan di dalam OIS, termasuk nanti ada sistem pengukuran kinerja, kemudian sistem persuratan, sistem meeting. Meeting kita lakukan secara apa itu namanya, terdata secara online. Meeting kita itu. Jadi undangan-undangan meeting dan hasil meeting itu di-upload di sistem itu, sehingga bisa di-trace meeting-meeting kita itu. Hasilnya seperti apa. Apakah yang sudah close, apa yang masih open, termasuk juga sistem persuratan. Persuratan kita juga sudah paperless. Jadi kita sudah mengarah ke paperless, sehingga surat menyurat itu apa itu dengan mudah. Jadi kita berada di mana saja sudah ada di handphone kita suratnya. Jadi kita menjawab di posisi ke bagian mana itu dengan mudah. Jadi tidak perlu lagi fisik. Nah, itu kita pastikan di UIS namanya. Digitalisasi kampus ke arah sana. Nah, namanya ini Jawa Barat sekali ya Pak, Jawa UIS, Barat. ITENG gitu. ITENG tadi yang menjembatani itu, sekarang yang super app-nya namanya UIS. Iya, wah. Kita ya ini di cocokologi lah ya, cocokologi. Cocokologi betul Pak. Itu enterprise, U-nya itu university, I-nya information, S-nya system.
Berarti memang sudah banyak ya Pak digitalisasi yang dilakukan oleh Ulbi ini gitu ya, semakin berkembang Dan gitu ke kita depannya. sudah punya roadmap kampus digital. Kebetulan juga kita meng-hire konsultan untuk membuat roadmap kampus digital ini. Dan kita sudah mulai tahapan-tahapannya itu kita laksanakan gitu, digital. Baik, terima kasih banyak nih Pak atas waktu dan kesempatannya telah berbincang Sama, dengan Sevima. Menarik sama-sama. sekali ya perbincangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Selamat malam. Tuh. Nanti ini mau dimuat di mana, Bu? Sebentar Pak, di Kumparan Pak. Kumparan. Iya, kami Kumparan kerja